Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam video kali ini materi yang akan kita bahas adalah barisan dan deret matematika. Oke. Yang akan dibahas mengenai baris dan deret aritmatika, baris dan deret geometri, serta ada deret geometri Tahingga. Lalu penerapan konsep baris dan deret meliputi bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan dan peluruhan, serta anuitas. Oke, kita akan membahas mengenai baris dan deret aritmatika terlebih dahulu. Nah, masih ingat mengenai rumus barisan aritmatika. Nah, berawal dari barisan seperti ini. Baris pertama itu biasanya inisialnya A. Lalu baris kedua itu A plus B. Untuk di aritmatika, B itu adalah beda. Lalu baris ketiga ada A plus 2B dan seterusnya. Maka diperoleh rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah A plus N min 1B. Nah, UN adalah suku ke N dari suku ke N, lalu A adalah suku pertama, B itu adalah beda. Nah, cara mencari beda yaitu dengan mencari selisih dari UN dengan UN min 1. Oke, selain baris aritmatika, ada juga deret aritmatika. Nah, untuk rumus deret aritmatika biasanya dilambangkan dengan SN. Jadi deret itu S, untuk barisan adalah U. Nah, rumus deret aritmatika adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Nah, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Ini bisa digunakan jika diketahui UN ya terlebih dahulu. Jadi ini lebih mudah. Oke, kita ke contoh soal mengenai baris dan deret aritmatika. Soal pertama. Tentukan suku ke N dan suku ke 9 dari setiap barisan aritmatika berikut. A 3,8,13,18, B 13,9,5, dan C min 5, min 1, 3, dan seterusnya. Oke. Di sini yang akan dibahas adalah poin A ya. Nomor 1 poin A yaitu 3,8,13,18 dan seterusnya. Ini adalah barisan aritmatika. Di sini yang ditanyakan adalah suku ke N, bisa kita lambangkan UN, dan suku ke 9, yaitu U9. Nah, dari poin A ini kita peroleh informasi bahwa nilai awalnya suku pertamanya adalah 3. Jadi, di A-nya itu adalah 3. Lalu, di aritmatika ada B. Nah, B-nya bisa kita cari dengan U2 dikurang U1. Berarti 8 dikurang 3, yaitu 5. Jadi, kita punya modal A-nya 3, B-nya 5. Yang ditanya adalah UN dan U9. Oke, kita ke UN dulu ya. Back to rumus. Rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Maka A-nya kita ganti dengan 3, B-nya kita ganti dengan 5. Jadi UN sama dengan 3 ditambah N min 1 dikali 5. Nah, 3-nya tetap ditambah N dikali 5, 5N, min 1 dikali 5 min 5.
Nah, berarti yang bisa dioperasikan 3 dikurang 5. Jadi UN sama dengan 5N dikurang 2. Tuh. Nah, ini adalah rumus khusus untuk barisan ini. Ini kan rumus umum, nah ini rumus khususnya. Nah, untuk kita mencari U9 bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi U9 sama dengan N-nya kita ganti jadi 9. 5 dikali 9 dikurang 2. 5 dikali 9, 45, dikurang 2 sama dengan 43. Jadi, UN-nya sama dengan 5N-2, lalu U9-nya adalah 43. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Diketahui suku ke-7 dan suku ke-13 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 10 dan min 2. Tentukan suku ke-25 barisan tersebut. Jadi dari soal ini diketahui bahwa U7-nya 10 dan U13-nya adalah min 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-25. Nah, di sini untuk mencari suku ke-25 kita kan membutuhkan nilai awal atau A dan beda atau B. Nah, yang diketahui adalah U7 dan U13. Maka kita bisa memperoleh A dan B dari U7 dan U13 dengan menggunakan eliminasi substitusi. Tuh. Oke, kita operasikan ya. Menggunakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1B. Kita substitusikan U7 ke rumus suku ke N. Jadi, U7 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1B. 7 kurang 1 adalah 6. Jadi, U7 sama dengan A ditambah 6 dikali B, jadi 6B sama dengan 10 dari sini. Lalu kita daftarkan U13 ke rumus UN-nya. Jadi U13 sama dengan A ditambah 13 dikurang 1, 12 dikali B, jadi 12B sama dengan min 2. Dari sini min 2-nya. Lalu kita eliminasi U7 dan U13. Nah, lebih mudah kita eliminasi A. Nah, A-nya kita eliminasi. A dikurang A habis. Lalu 6B dikurang 12B adalah min 6B. 10 dikurang min 2 adalah 12. Min ketemu min positif ya. Jadi B-nya adalah 12 dibagi negatif 6. Jadi B sama dengan min 2. Setelah kita dapatkan nilai B sama dengan min 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, di sini saya substitusikan ke persamaan yang pertama. A ditambah 6B sama dengan 10, maka B-nya saya rubah substitusikan min 2. Jadi A ditambah 6 dikali min 2 sama dengan 10. 6 dikali min 2 adalah min 12. A ditambah 6 dikali min 12 sama dengan 10. Maka nilai A-nya adalah 10 ditambah 12. Ini kan hasilnya negatif ya. Sini jadi positif, jadi A sama dengan 22.
Setelah kita dapat A dan B-nya, kita bisa mencari U25. Di UN sama dengan A ditambah N-1B. Maka U25 sama dengan A-nya kita ganti jadi 22, N-1 berarti 25 dikurang 1 adalah 24. B-nya kita substitusikan min 2. Nah, kita operasikan yang ini dulu. 24 dikurang 2 adalah 24 dikali negatif 2 adalah min 48. 22 ditambah minus 48 adalah negatif 26. Jadi hasilnya min 26 untuk U25. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jika UN sama dengan 3N-7 merupakan suatu barisan aritmatika, maka tentukanlah suku pertama dan bedanya. Jadi, rumus suku ke N-nya sudah diketahui, yang ditanyakan adalah A dan B-nya. Jadi, diketahui UN-nya itu 3N-7, yang ditanya A dan B. Maka kita bisa menggunakan rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, ini rumus khususnya 3N-7. Kita akan rubah rumus khusus ke rumus umumnya agar kita tahu nilai A dan nilai B-nya itu berapa. Gitu. Oke, jadi UN sama dengan 3N-7. Nah, kita akan merubah. 3N itu posisinya kan ada di belakang ya. Nah, karena N-1B, ini artinya B-nya itu adalah 3. Jadi bisa kita buat seperti ini. 3N dikurang 3 dikurang 4. Jadi min 7-nya kita jabarkan. Min 3, min 4. Kenapa min 3, min 4? Kita akan samakan angka 3-nya itu dari sini. Karena kan ini N-1 dikali B. Maka B-nya itu adalah 3. Gitu. Nah, ini akan kita kelompokkan. Nah, ini dengan ini. Min 4-nya sendiri. Nah, jadi UN sama dengan min 4 ditambah 3N min 3. Untuk memposisikan menjadi seperti ini. Min 4-nya kita taruh di depan, maka kita peroleh UN sama dengan min 4 ditambah, karena sama-sama 3, berarti kita bisa buat perkalian. 3 dikali N min 1. 3 kali N 3N, 3 kali min 1 adalah min 3. Maka diperoleh nilai A-nya adalah negatif 4 dan B-nya adalah 3. Seperti itu. Oke, jelas ya. Kita ke contoh nomor 4. Suku-suku barisan aritmatika dinyatakan dengan 354, 362, 370, 378, dan seterusnya, 514. Banyak suku barisan tersebut adalah, nah, yang diketahui adalah barisannya. Yang ditanya adalah banyak sukunya. Nah, berarti yang ditanya adalah N. Untuk banyak suku artinya dia yang dicari adalah N. Nah, dari informasi ini kita peroleh A-nya adalah 354. Lalu B-nya tinggal kita kurangkan ini. 362 dikurang ini. Dikurang 354, maka diperoleh 8. A-nya 354, B-nya 8. Lalu suku terakhirnya adalah 514. Ini adalah UN-nya. Suku ke N-nya. Di UN-nya adalah 514. Yang ditanya adalah banyaknya suku atau N.
kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita substitusikan semua yang sudah diketahui ke rumus ini. UN-nya kita rubah menjadi 514, A-nya 354 ditambah N-1 dikali B-nya itu 8. Nah, ini tinggal dikalikan. N dikali 8, min 1 dikali 8. Nah, 354-nya bisa kita ke ruas kiri. Jadi 514 karena positif, ke ruas kiri jadi negatif. 514 dikurang 354 sama dengan 8N-8 dari hasil perkalian ini. Oke, ini hasilnya adalah 160. Negatif 8 kita ke ruas kiri jadi plus 8 sama dengan 8N. Maka 8N adalah 168. Nah, kita peroleh nilai N-nya adalah 168 dibagi 8. Maka N-nya adalah 21. Gitu. Nah, ini contoh yang ditanyakannya adalah banyak sukunya atau nilai N-nya. Oke, kita ke contoh soal yang nomor 5 ya. Jumlah semua bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah, jadi di sini kita mencari jumlah. Jumlah itu berarti deret ya. Deret dari aritmatika yang habis dibagi 3 dari bilangan 1 dan 100. Nah, dari informasi ini bisa kita peroleh bahwa A-nya 3. Kenapa 3? Karena 1 itu dia tidak habis dibagi 3. Maka nilai awalnya adalah 3. Lalu B-nya adalah 3. 3 dari sini. Untuk B-nya. Lalu UN-nya. UN-nya adalah 99. Jadi suku terakhirnya. Kenapa enggak 100? Karena 100 tidak bisa dibagi 3. Maka cari angka terakhir atau terdekat dari 100 yang bisa dibagi 3, yaitu 99. Nah, yang ditanyakan adalah SN-nya, jumlah semua bilangan yang habis dibagi 3 antara 1 dan 100. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, N-nya itu ada berapa sih? Untuk kita tahu S berapa yang akan kita cari. Oke, pertama-tama kita mencari N-nya terlebih dahulu menggunakan rumus baris aritmatika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN-nya 99, A-nya 3, B-nya 3. Oke, tinggal dikali. Ini 3 kali N, 3 kali min 1. Nah, 3 yang di sini positif ke ruas kiri jadi negatif ya. 99 dikurang 3 sama dengan 3N min 3. Nah, sama-sama ada min 3 bisa kita coret. Nah, jadi 99 sama dengan 3N, maka nilai N-nya adalah 33 dari hasil 99 dibagi 3. Nah, setelah kita dapat N-nya, bisa kita cari SN-nya, berarti S33. Kita bisa menggunakan SN yang kedua, yaitu N/2 dikali A ditambah UN. Nah, UN-nya kan ini ya, 99. Jadi S33 sama dengan 33/2 dikali A-nya itu 3 ditambah U33. Maka S33 sama dengan 33/2 dikali 3 ditambah U33-nya adalah 99. Maka 33/2
dikali 102 diperoleh suku jumlah bilangan ke-33-nya adalah 1683. Itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Jika UN adalah suku ke N suatu deret aritmatika dan U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan min 9 dan U3 ditambah U4 ditambah U5 sama dengan 15, maka jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah, nah, yang ditanyakan adalah jumlah, maka bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Jadi S5 yang dicari. Nah, untuk mencari S5 kita membutuhkan A dan B. Nah, di sini tidak diketahui A dan B-nya berapa. Nah, yang diketahui adalah ini. Nah, berarti kita modalnya ini untuk mencari A dan B-nya. Oke, masih ingat? Barisan aritmatika awalnya kan seperti ini ya. A, A plus B, A plus 2B, dan seterusnya. Nah, berarti dari U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan negatif 9, kita rubah menjadi bentuk barisan seperti ini. U1 itu A, U2 itu A plus B, U3 adalah A plus 2B. Jadi bisa kita rubah menjadi A plus B ditambah A plus 2B sama dengan negatif 9. Nah, di sini kan jadi ada dua variabel ya, A dan B. A ditambah A yaitu 3A, B ditambah 2B yaitu 3B. Maka 3A ditambah 3B sama dengan negatif 9. Nah, semua ruas kita bagi 3. 3A dibagi 3A, 3B dibagi 3B, min 9 dibagi 3, negatif 3. Jadi A plus B sama dengan negatif 3. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama. Lalu untuk ini, yang kedua, U3 ditambah U4 ditambah U5 sama dengan 15. Maka bisa kita rubah menjadi variabel A dan B menjadi untuk U3 berarti A plus 2B ditambah U4-nya A plus 3B lalu U5-nya A plus 4B sama dengan 15. Nah, A ditambah A sama dengan 3A lalu 2B ditambah 3B ditambah 4B sama dengan 9B sama dengan 15. Nah, seperti persamaan yang pertama, kita sederhanakan dulu. Semua ruas kita bagi 3. Maka menghasilkan A ditambah 3B sama dengan 5. Tuh. Nah, ini dijadikan persamaan 2. Setelah kita mempunyai 2 persamaan dengan variabel A dan B, kita bisa mencari A dan B menggunakan eliminasi substitusi. Tuh. Nah, di sini lebih mudah kita eliminasi variabel A-nya. Jadi kita eliminasi A dan eliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1-nya kan A ditambah B sama dengan min 3. Persamaan 2-nya A plus 3B sama dengan 5. Kita eliminasi A-nya. A dikurang A habis. B dikurang 3B min 2B min 3 dikurang 5 min 8. Jadi min 2B sama dengan min 8. Maka B-nya min 8 dibagi min 2. Jadi positif 4. Nah, setelah kita dapat nilai B-nya sama dengan 4, kita substitusikan nilai B-nya ke salah satu persamaan. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Nah, di sini yang lebih mudah ke persamaan pertama, yaitu A plus B sama dengan min
3. Maka B-nya kita ganti jadi 4. A plus 4 sama dengan min 3. Nah, 4-nya ke ruas kanan jadi negatif. A sama dengan min 3 min 4, hasilnya adalah min 7. Nah, setelah dapat A dan B-nya, bisa kita cari S5-nya. Rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, kita masukkan S-nya S5, N-nya ganti jadi 5. Terus 5 per 2 dikali 2, A-nya itu min 7. Ditambah N min 1, 5 dikurang 1, B-nya adalah 4. Nah, kita kalikan, kita operasikan yang perkalian. Ini 5 kurang 1 adalah 4. 4 dikalikan dengan ini, jadi 16 ya. Ini 2 kali min 7 adalah 14. Min 14. Jadi S5 sama dengan 5 per 2 dikali min 14 ditambah 16. Nah, ini operasikan dulu yang dalam kurung. Min 14 ditambah 16 adalah 2 ya. Jadi S5 adalah 5 gitu. Jadi nomor 6 jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir nomor 7. Nara mempunyai uang sebesar 50.000 yang akan ia belanjakan 4 buah pot bunga dengan ukuran yang berbeda. Semakin kecil pot bunga, semakin murah harganya. Jika selisih harga setiap 2 pot bunga yang besarnya berdekatan adalah 4.000 dan pot yang paling besar adalah yang paling mahal, maka harga pot terkecil adalah. Nah, ini contoh penerapan dari baris dan deret ya. Nah, diketahuinya adalah N-nya 4 dari sini. Jadi ada 4 buah pot dengan uang sebesar 50.000. Maka ini adalah jumlahnya. S4-nya adalah 50.000. Lalu 4.000-nya adalah B-nya. B-nya adalah 4.000. Nah, yang ditanya harga pot terkecil. Karena B-nya positif, maka pot terkecil itu adalah A-nya. Nah, kita akan mencari A menggunakan rumus jumlah atau rumus deret aritmatika, karena yang diketahui S. Itu. Rumus Sn-nya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Nah, berarti S4 ya. S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2A ditambah N-nya 4, 4 dikurang 1 dikali B-nya 4.000. Nah, kita masukkan S4-nya 50.000, 4 dibagi 2, 2 dikali A, ditambah 4 kali 1 kan, 4 kurang 1 kan 3. 3 dikali 4.000 adalah 12.000. Oke, ini semua ruas dibagi 2 ya. Kita bagi 2, 50.000 dibagi 2 adalah 25.000. Ini kan perkalian, 2 dibagi 2, 1. Jadi 25.000 sama dengan 2A plus 12.000. Atau sederhananya, 2-nya pindah ruas. Ini kan ini kan perkalian. Kalau pindah kan jadi pembagian ya. 50.000 dibagi 2 adalah 25.000. Menyisakan ini 2A plus 12.000. Nah, 12.000-nya ke ruas kiri. Positif jadi negatif. 25.000 dikurang 12.000 sama dengan 2A. Ini dikurang, hasilnya adalah 13.000. 13.000 adalah 2A, maka A-nya adalah 13.000 dibagi 2, yaitu 6.500. Maka diperoleh harga pot paling kecil adalah 6.500. Itu beberapa contoh soal mengenai baris dan deret aritmatika. Untuk baris dan deret geometri part 2 ya. Terima kasih.